Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya teman-teman ya. Sudah pada tahu nggak nih? Ada yang ngeri nih teman-teman ya. Ada neti yang mengaku siap dipotong lehernya jika Abah benar-benar diangkat sebagai penasehat kerajaan Arab terkait kota Riyadh. Ini ngeri sekali ya karena sampai-sampai ada yang siap mempertaruhkan lehernya gitu loh. Kalau nggak dipotong lehernya katanya dia siap dikubur hidup-hidup. Saking apanya coba? Saking tidak percayanya dengan manusia bernama Wan Ngibul tersebut. Aduh, orang hobinya kok ngibul sampai-sampai nggak ada yang percaya sama sekali kecuali anak Abah gitu ya, ternak dajal yang EQ-nya cuma 78. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anies harus jadi presiden 2029. Saya tetap pilih Anies presiden. Tai kucing, halu, halu, oi, halu, tai kucing, nggak bakal. Banyak yang lebih baik dari Anies. Kami nggak butuh Anies. Anies level pemimpin dunia, masa bodoh, masa bodoh. Silakan dia pimpin dunia lain. Yang penting jangan pimpin Indonesia. Muak sudah dengan kebohongan Anies. Terserah dia mau jadi apa di sana, masa bodoh. Yang penting dia tidak jadi pejabat dan pemimpin di negeri ini. Ribut banget dengan Anies jadi pejabat di luar negeri. Terserah di luar negeri dia mau jadi apa. Yang penting di Indonesia jangan jadikan Anies pejabat. Pembohong itu, kita udah capek dengan bohongnya. Biar lagi orang luar negeri yang merasakan bohongnya Anies. Kita udah muak, capek dengan kebohongan-kebohongan Anies. Halu loh, halu. Ha? Kalau berharap Abah jadi presiden di Republik Indonesia, mending kau simpan aja itu keinginanmu ya. Mimpimu itu kau simpan saja. Tapi kalau kau berharap Abah menjadi presiden di Yaman atau di Arab, nah itu lebih masuk akal, ya kan? Seperti kata netizen. Nggak peduli, nggak urus mau Abah jadi penasehat Raja Arab, mau Abah jadi pengurus Raja Fir'aun, Raja Namrud, ya kan? Hah? Terserah, yang penting jangan di Indonesia. Gimana menurut teman-teman, setuju nggak dengan pendapat netizen barusan? Kalau saya sih sangat setuju banget gitu ya. Lanjut. Sumpah kalau ini memang betul-betul tidak hoak teman-teman ya. Anies jadi Dewan Penasehat Arab Saudi. Kalau memang betul-betul ya ini tidak hoak ya. Apa yang dilakukan Zahri yang sekarang ini teman-teman ya. Satu, aku kubur hidup-hidup. Dan yang kedua, aku penggal kepala. Kalau memang betul-betul dia itu apa ya, menjadi Dewan Penasehat Arab Saudi. Jadi untuk pendukung-pendukung Anies semuanya, gak usah menghayal kalian ya. Banyak menghayal, banyak menghayal, banyak menghayal. Siapa yang membutuhkan pecundang? Siapa? Aduh. Dah lah. Waduh, 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 ngeri kali, ngeri. Kalau benar-benar ini nggak hoak ya kan, siap dipotong leher netizen barusan, ya toh? Kalau nggak dipotong lehernya, dikubur hidup-hidup pun siap. Saking apanya coba? Seperti yang saya kulik di bagian opening tadi ya. Saking nggak percayanya dengan yang namanya Wan Ngibul. Kerjaannya ngibul mulu gitu kan. Mungkin kalau foto ini ya disajikan sekitar
5 atau 10 tahun yang lalu mungkin sulit untuk tidak dipercaya. Tetapi sekarang ini sudah banyak apa namanya itu mesin-mesin AI pencetak foto gitu loh. Saya yakin ya seperti keyakinan netizen barusan bahwa ini adalah foto hasil rekayasa AI sebetulnya. Aduh, Wan Ngibul, Wan Ngibul. Kok masih aja ada yang percaya sama kau itu ya? Lanjut. Kerbau kalau lihat ini nggak bisa komen, nggak bisa komen Termol kalau lihat ini gitu kan ya. Kalau ini bener-bener alumni beneran, bukan ya kayak kemarin itu alumni bohong-bohongan. Mana orang yang gila di Kempro Mambun desa kampungan. Sekali dengan demikian berakhir pula acara kuliah umum dari Bapak Presiden untuk sivitas akademika di kampus alma mater beliau, Universitas Gajah Mada. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya pelami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Aduh, terjal anak abah yang apa namanya ini, yang pokoknya kagak ketulungan. Termul kalau lihat ini gak bisa komen ya, kejang-kejang pale lo peang, apanya yang gak bisa komen, apanya yang kejang-kejang gitu loh. Malah kami ini ingin memberikan saran kepadamu, kalau komen ya kan, itu mandi dulu ya kan, sikatan dulu. Biar kalau ngomong itu nggak jauh api dari panggang, ya kan? Itu kan cuma potret gitu loh. Emang kenapa? Jokowi udah sering diundang, malah apa namanya itu rektor yang bersangkutan ini membuat klarifikasi secara khusus untuk Jokowi. Aduh, terjal makanya ya. Siapapun yang kalian dukung itu selalu kalah karena otak kalian itu ya EQ-nya maksimal cuma 78. Lanjut. Dari banyaknya komentar mengenai Pak Anies Baswedan yang diundang di UGM yang menjadi tamu kehormatan, aku ada sedikit komentar yang menggelitik. Apa itu? Ini dia, kampanyenya jauh-jauh hari. Lucu, bukan sebenarnya gini. Kalau misalnya orang yang punya value, orang yang punya kecerdasan, mau dimanapun dia, tanpa jabatan pun dia tetap akan dipanggil, teman-teman. Ini bukan strategi kampanye, tapi emang sudah citra beliau baik, bagus gitu. Sekali lagi ya disclaimer, teman-teman ya, aku tidak sama sekali ngebela kubu mana yang harus aku dukung, A, B atau C, enggak. Tapi kalau misalnya sudah jelas itu prestasi beliau, ya kita harus mengungkapkan fakta dan data gitu dia. Tapi kalau misalnya tetap nggak menerima, ya udah aku mau gimana pun. Tapi aku sangat amat menggelitik dengan komentar Johan ganteng, kagak ganteng loh, akun fake lagi nih. Nah jadi beliau mengatakan ini kampanye jauh-jauh, enggak, ini sama sekali tidak ada berbau kampanye. Bahkan dari pihak UGM sendiri pun emang mengundang beliau pertama karena alumni, ya kan. Yang kedua karena beliau juga menjadi tamu kehormatan yang banyak prestasinya. Lagian juga beliau tanpa diundang juga sudah bersinar di mana-mana. Media sosial menjadi perantara antara kita sama Pak Anies. Jadi kayak Anda juga bisa lihat gimana kegiatan Pak Anies juga melihat dari media sosial. Jadi ini bukan karena kampanye. Lucu banget nih kampanye jauh-jauh hari. Enggak. Jadi jangan seakan-akan perbuatan beliau itu politik, ya kagak gitu. Ya udah, itu kan emang beliau emang orang yang punya value
tinggi dan mahal, kalau misalnya mau dimanapun tetap diincar sama beberapa brand, beberapa fakultas, beberapa ya untuk pembicaraan. Mungkin dengan pembicaraan beliau tuh bisa menaikkan instansi tersebut seperti Pak Anies Baswedan gitu. Jadi kalau misalnya kita aku cuma berurusan gini, bukalah open minded lah gitu kan. Ini udah 2026, ntar lagi 2027, Anda masih berkedok seperti mana menjudge seorang gitu. Kita juga para pendukung Pak Anies kalau misalnya tidak menjadi presiden juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, kita fan-fan aja. Ini cuman hanya mengungkapkan bahwasanya ya beliau berprestasi, udah gitu doang. Ya teman-teman, ini disclaimer, ini bukan sama sekali kampanye. Jauh apa ini? Gitu ya. Udah berprestasi dari Hong Kong. Prestasi itu bukan bacotan ya. Prestasi itu bisa dilihat hasil dan buktinya gitu loh. Coba sebutin. Abah itu berprestasi di bidang apa? Sebutin yang ada faktanya. Bukan bacotan ya. Jangan bilang oh banyak. Abah banyak prestasinya. Iya, nggak usah banyak, sebutin aja ya. Satu aja sebutin ya. Prestasi Abah itu apa? Jadi penasehat Raja Arab untuk kota Riyadh. Yang udah terbukti 100.000 triliun % ngibul itu. Baru kali ini ya. Saya itu mendapati seorang tokoh publik gitu ya, yang mendapatkan penghargaan yang mentereng dari negara lain, bahkan dalam hal ini adalah Raja Arab gitu ya, untuk menjadi penasehat kota Riyadh. Tapi nggak diliput oleh satu media pun di Indonesia, justru dirinya sendiri yang mengupload. bikin malu dan kelihatan bohongnya gitu loh. Aduh, lanjut. Kalau nggak sembuh berarti obatnya nggak ada. Coba cek di apotek gitu. Tanya sama apoteker, ada nggak obat mabuk kecubung model Abah dan para Al-Abah Al-Megdi Al-Gagali berkata, lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang amat tinggi. Benar, kali ini saya setuju sekali dengan Abah. Tapi ada satu pepatah peribahasa ungkapan yang mengatakan, dan saya yakin semua orang pasti tahu tentang peribahasa atau ungkapan yang ini. Nah ini ada peribahasa yang mengatakan, bagai pungguk merindukan bulan. Bermakna seseorang yang mengharapkan atau mencintai sesuatu yang mustahil. Saya ulangi ya, yang mustahil untuk bisa dimiliki. Contoh misalnya ingin jadi presiden, tapi sebenarnya dirinya tidak mampu jadi presiden, tidak bisa memimpin, tidak bisa bertanggung jawab. Jadi dalam kata lain, kita ini boleh-boleh saja, sah-sah saja sebagai manusia itu punya mimpi, punya harapan. Bahkan ada juga pepatah yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya saya setuju, tapi kita harus kembali juga kepada realita. Karena ada juga pepatah yang mengatakan sesuatu yang kita mau itu belum tentu bisa kita dapatkan. Dan sesuatu yang kita mau atau kita inginkan itu belum tentu itu yang terbaik buat kita. Oke, saya kasih satu contoh yang lain nih Misalnya Abah sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa, tiba-tiba Abah kepengen memohon sama Allah, berdoa sama Allah, ingin menjadi Imam Mahdi. Apakah bisa? Ya tentu saja tidak bisa, karena itu sudah ditetapkan. Yang menetapkan siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu adalah salah satu contoh sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Jadi kesimpulannya dari saya, ya saya setuju, emang benar kita itu harus bercita-cita setinggi apapun. Tapi yang perlu diingat adalah kita jangan lupa, kita harus lihat dulu siapa diri kita, apa kapasitas kita, apa kemampuan kita. Dan yang paling penting adalah back to reality, kembali kepada kehidupan yang nyata.
Kalau kenyataannya sesuatu itu tidak bisa dicapai oleh kita, ya udah, kasih ke orang lain. Kalau kita masih tetap memaksakan diri kita, artinya kita itu egois, gak tahu diri. Dan kita bakal jatuh ke dalam kerugian dan juga kegagalan. Apalagi kalau kita ini emang orang yang gak mau nerima kegagalan. Susah itu. Nanti timbullah sakit hati berkepanjangan. Kalau udah sakit hati berkepanjangan, obatnya cuma satu, yaitu mati. Ya contohnya saja pengikut-pengikut Abah, anak-anak Abah itu. Sampai sekarang sakit hatinya belum sembuh-sembuh. Dibilang gak beragama, mereka beragama. Dibilang gak beribadah, mereka beribadah. Tapi ya kok gak sembuh-sembuh? Ya berarti obatnya gak ada. Obatnya cuman mati, maut. Pendukungnya ini udah tukang ngibul ya kan. Ngibul ya, tukang ngibul nggak sembuh-sembuh ya kan. Mabok kecubung nggak sembuh-sembuh. Manusia boleh lahir di mana saja, tetapi mimpi tempat-tempatnya, lokasinya harus di langit. Langit itu mana, bah? Hah? Aduh, mending gini aja, bah ya. Khusus para keturunan imigran yang ada di Indonesia, lahir boleh di mana saja, ya kan? Mimpi tetap harus di Yaman. Abah, ngibul mulu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.